Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin ya, hari yang biasa aja IHSG-nya, tapi saham-sahamnya menarik semua ya, apalagi konstruksi, pasti kita bahas nanti. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tip donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link di deskripsi. Itu ada link Sosiabas, jadi teman-teman bisa kasih donasi, support, terus juga pesan pribadi buat saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasi ya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial cuan-cuan saham. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang hari ini plus 0%. Karena closingnya sama kayak kemarin ya, benar-benar tepat. Closingnya 6126 9380. Kemarin 6126 9209. Intinya sama-sama 6126 untuk closingnya. Makanya hari ini plusnya 0%, tapi candlenya merah karena close-nya di bawah dari openingnya, seperti itu. Kita ke transaksi dulu. Hari ini transaksi 10,187 triliun, tidak terlalu besar ya. Rata-rata lah dengan pergerakan asing hari ini net buy 361,98 miliar. Dilihat dari seluruh indeks pun juga regional pada merah semua ya. Dan malah US malah ada yang merah. Indeks regional hijau semua. Dan indeks US ada yang merah. Itu kalau nggak salah ya, yang saya baca-baca sih karena ada efek lapangan pekerjaan gitu kalau nggak salah di US. Itu hal yang jelek buat US sendiri, tapi hal yang bagus buat emerging market. Intinya inflasi masih belum terjadi dan tapering bisa ditahan, seperti itu kira-kira kalau nggak salah ya. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Bank BCA lagi 79,6 miliar, lalu Telkom 79 miliar, Bukalapak 52,2 miliar, Astra 28,5 miliar, United Tractor 20,1 miliar, Bank Mandiri 18,9 miliar, dan LPPF 15,6 miliar. Ada ICBP 15,3 miliar dan MNCN 14,3 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Tower 42,2 miliar, Unilever 17,7 miliar, Kalbe Pharma 15 miliar, Mesin 11,4 miliar, Pakuwon 9,4 miliar, dan INDF 8,2 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu, yang tadi sudah kita bahas sedikit ya. Dia closingnya masih di area support yang kemarin saya bilang ya, sekitar 6115 sampai 6130, dan sekarang dia closing di 6126. Tadi pagi sempat jebol support dulu, tapi karena memang belum closing jadi ya masih ada potensi rebound. Dan memang kalau misalkan teman-teman ngikutin Dow teori ya, itu landasan teorinya analisa teknikal, harga yang digunakan tuh harga closing gitu. Jadi sebenarnya santai aja waktu market jalan, kecuali hari ini closing jelek, nah besok baru exit, seperti itu. Dan kalau kita lihat closingnya pun saya rasa masih bagus untuk IHSG hari ini. Dia masih berada di area supportnya. Bisa aja ini baru retest support. Dia kemarin baru kentang ya, tanggung closingnya. Hari ini retest, ternyata demand sudah mulai banyak, seperti itu. Dan kalau dilihat dari candle hari ini sih, saya rasa besok arahnya masih ke atas, ke sekitar 6170-an. Itu target IHSG selanjutnya, seperti itu. Dia juga masih berada dalam channelnya, dan kalau breakout 6170 baru bisa ke 6250. Tapi worst case scenario-nya ini ya, tetap ada yang kurang bagus. Nih ada bearish flag, kalau misalkan dia sampai breakdown ke bawah bakal agak dalam kalau misalkan dia sampai breakdown. Tapi selama belum terjadi ya nggak masalah. Sekarang pun arahnya juga IHSG masih ke atas. Dan ya kita tetap harus lihat technical analysis dan market ya, karena walaupun entah September isunya jelek dan lain sebagainya, ya kalau misalkan marketnya mengatakan bagus ya jangan takut untuk beli. Tapi walaupun akhir tahun ya, misalkan nanti Desember isunya bagus, beritanya bagus, semua beritanya bagus, tapi market mengatakan jelek, ya jangan beli juga gitu. Jadi yang terpenting adalah kita harus punya analisa dan
beli karena analisa kita sendiri. Trading plan juga jangan sampai lupa, seperti itu. Menurut saya IHSG masih bagus, bahkan dia juga barusan golden cross ya. IHSG ini MACD-nya di daily-nya. Semoga nggak PHP lagi karena sebelumnya dia sempat golden cross tapi turun lagi. Nah, ini semoga dia golden cross dan naik. Targetnya tadi 6170, lalu kalau breakout lanjut ke 6250. Kalau breakout 6250 baru bagus banget. Serius IHSG bakalan bagus. Tapi kalau misalkan dia breakdown ke bawah ya support 6115, kalau jebol ke 60-50an lagi, 60-60 sampai 60-50 seperti itu. Besok juga mungkin market bisa volatile ya karena BBRI mulai right issue-nya. Cuma kalau nggak salah ya tanggal 7 September itu. Jadi ya mungkin bisa lihat-lihat juga kira-kira besok market kayak gimana. Cuman harusnya sih by technical kalau menurut saya masih oke, seperti itu. Tapi yang besok kita lihat potensi yang ada juga. Seperti itu. Yang penting sama, punya analisa, punya trading plan, dan batasi resikonya. Untuk IHSG, flow asing pun juga masih bagus ya. Terus-terusan diakumulasi, dan yang diakumulasi pun juga bukan saham kaleng-kaleng. Masuk ke beberapa saham pilihan, kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Mungkin kita mulai dari apa ya? Tower nggak ada pergerakan. Yang ada pergerakan apa nih? Saya pengen ngecek HMSP. Kok rasa-rasanya consumer goods ini mau ada momentum ya. Karena mungkin dia juga ada koreksi banyak. Jadi ya tetap bakal ada waktunya kok mereka ini rebound, saham-saham ini. Semakin dalam turunnya ya semakin kuat rebound ya, semakin kuat naiknya ya semakin dalam turunnya juga. Wajar itu. Seperti itu. Sekarang posisi HMSP ada di sekitar 1000 ya, 1005 setelah sebelumnya dia divergent lalu golden cross. Kalau target dari divergentnya sendiri ada di sini, sekitar sini 1235. Itu target dari divergentnya. Dan kalau dia breakout baru bagus sebenarnya. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari trennya HMSP ini ya, mau pakai dilihat doang di garis-garis atau pakai moving average, semuanya udah kelihatan kalau dia downtrend seperti itu. Jadi agak sayang juga sih kalau misalkan untuk jangka pendek ya. Dan kalau misalkan udah bottoming, harusnya kalau buat jangka panjang bakalan bagus banget. Tapi kalau untuk jangka pendek lebih baik cari saham yang lain aja yang masih dia yang trennya bagus, karena trend is your friend seperti itu. Posisi ada di support psikologis area 1000. Ini juga ada support ya kalau saya lihat di sini minor support ini low-nya berapa nih? Low-nya 1000 ya, supportnya area 1000 dan sekarang dia di 1015. Untuk resisten terdekat di sini 1045 ini. Ada area resist di sana. Kalau misalkan bisa breakout lanjut ke sini 1090 sampai 1100. Kalau bisa breakout lanjut 1165, kalau bisa breakout lagi baru lanjut ke targetnya yaitu 1250-an ini. Cukup menarik sebenarnya, dia pun juga ada divergent panjang dan kalau misalkan kita lihat time frame besar ya. Kita lihat dari monthly, candle monthly. Ini udah dalam banget. Dan monthly-nya pun juga sudah golden cross ya sebenarnya untuk si HMSP ini. Walaupun dia masih ke bawah lagi. Tuh, tapi juga belum ada divergence sih, tapi belum ada cross-crossan ya. Kita coba ke weekly deh. Siapa tahu menemukan sesuatu nih. Nah ini weekly kalau misalkan dia sampai divergent bakal cakep banget. Kalau sampai dia golden cross ya, weekly-nya sampai dia golden cross bakal cakep banget. Karena ada divergent besar ya. Ini harga ke bawah tapi indikatornya ke atas. Cukup menarik. Kalau misalkan teman-teman suka dapat harga paling bawah lah, itu saya rasa bisa mulai cicil sih kalau misalkan teman-teman pengen masuk AMSP. Ini juga saham yang ya walaupun bisnisnya dibilang orang udah sunset, kalau menurut saya sih masih tetap oke sih. Gak bisa berhenti orang merokok. Saya pun juga pakai produknya ya MSP ini. Tuh. Mungkin stop loss bisa pakai last low-nya dia 950 ini. Selama dia nggak jebol 950 bisa diswingin ke atas. Tapi kalau misalkan dia jebol ya wajib exit karena dia lower low. Nah, kalau misalkan nanti dia rebound bisa dilihat patternnya apa. Entah dia di sini bisa inverted head and shoulder bisa juga, atau nanti sampai sini bikin apa, itu harus kita pantau juga. Cuman kalau kita lihat saat ini dia udah divergent dan juga sudah tidak membuat low baru. Biasanya tinggal tunggu volume aja momentum dari consumer goods ini. Tapi saya yakin pasti bakal rebound juga. Karena nggak ada yang namanya naik terus-terusan, turun terus-terusan gitu, nggak ada. Tuh ibarat kan gini lah, harga apa ya? Misalkan harga apa ya? Harga masker kemarin lah waktu corona lah.
Ketika harganya waktu awal Covid itu kan dia harganya sampai tinggi banget tuh, sampai 400.000. Apa iya ada yang beli di sana? Ya pasti ada juga yang awal-awal uangnya banyak beli di harga masker 400 ribuan. Tapi kalau misalkan sekarang ini kan juga udah turun juga kan, karena memang ya kira-kira itulah naik turunnya harga. Agak gak jelas juga jelasinnya ya. Tapi intinya setiap ada kenaikan pasti ada penurunan, sebaliknya setiap ada penurunan pasti ada kenaikan. Dan sebenarnya menarik kalau teman-teman suka bottom fishing ya. Tapi ini bukan saham untuk fast trading sih, kurang cocok kalau menurut saya. Mending buat swing gitu. Masuk sekali besar gitu, terus habis itu udah naik. Nanti kalau misalkan jebol low, cut loss langsung seperti itu. Kalau kita mainin gap juga gapnya dia banyak sebenarnya. Ini di sini juga belum ditutup ya, 1.600. Ini kok 1.000 ke 1.600 aja 60% nih cuannya. Apalagi ini gap yang gede banget nih di 2.700 itu hampir 300% tuh, 2 kali lipat ya. Seperti itu. Cukup menarik sih, setidaknya dia udah nggak buat low baru. Tapi kalau misalkan dia sampai bikin low baru, nah lebih baik jangan diajar seperti itu. Kita lihat dalamnya. Kemarin sempat mulai asingnya masuk ya, tapi akhirnya keluar lagi. Akumulasinya pun juga belum ada. Jadi lebih baik memang wait and see dulu sih. Ketika nanti dia ada konfirmasi baru mulai masuk. Karena menarik juga sebenarnya consumer goods ini. Seperti itu. Itu untuk HMSP. Kita lanjut coba cek DMMX yang dijualin asing juga. Oke, DMMX ini masih berada di area konsolnya dia. By technical juga dia bahkan udah jebol EMA 20 ya. Agak serem sebenarnya karena kalau kita lihat dia nggak pernah jebol EMA 20. Ketika dia udah jalan ya, dia selalu di atas EMA 20 terus. Tapi sekarang mulai jebol. Artinya ya bisa juga trennya itu mulai melemah seperti itu. Dan kalau sekarang dia baru di area konsolnya ini, DMMX ini. Tuh. Jadi ada fase akumulasi. Biasanya di sini ketika harga nggak gerak kemana-mana, retail nggak ada yang lihat, terus nanti fase markup. Fase markupnya kalau menurut saya mulai dari sini nih. Ketika ada volume besar, dia break fase akumulasinya, terus habis itu jalan terus dia. Ini fase markup sampai harga kemarin tuh 3 ribuan. Dan sekarang ini dia baru sideways lagi. Kita harus tahu ini di sideways apa yang nanti terjadi. Kalau misalkan terjadi reakumulasi, itu sebenarnya bakal bagus banget. Dia bisa ditarik lebih tinggi. Tapi kalau ternyata terjadi distribusi, hati-hati aja, bisa aja dia konsol sideways, nanti breakdown terus turun seperti itu. Yang pasti sama kayak pembahasan MSP tadi ya. Ketika turun terus ada saatnya naik. Ketika naik terus tetap pasti akan ada saatnya turun seperti itu. Dia pun juga mulai melemah ya, walaupun sebelumnya tidak ada divergen, tapi ini dia mulai indikatornya mengarah ke bawah, histogramnya pun juga semakin menguat seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau menurut saya di sini sih 2910. Kalau misalkan sampai jebol 2910, kalau menurut saya sih wajib exit untuk DMMX ini. Tapi selama dia konsol diakumulasi breakout ke atas ya, siapa tahu dia mau lanjut ke atas pun juga bisa juga seperti itu. Kita lihat dalamnya mulai diakumulasi lagi ya. Ini ada hijau-hijau setelah dia kemarin didistribusi. Tapi lebih baik kita tunggu kepastian dulu. Apakah dia breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Biarin konsol dulu aja. Lebih baik ketinggalan beberapa persen, yang penting dapat konfirmasi. Karena trader itu butuh konfirmasi seperti itu. Untuk resisten di sini 3460 ya, all time high. Untuk supportnya kalau menurut saya area kritisnya sini 2900-an ini. Seperti itu. Untuk DMMX lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Siapa tahu ada yang menarik. BCA belum gerak, Telkom belum gerak, Bukalapak belum gerak, Astra belum gerak. Ya Traktor kemarin udah, PPF udah. Kita coba cek MNCN ya. Ini juga menarik sebenarnya MNCN ini corporate action ya. Pertama dia mau bagi dividen, terus kedua kalau nggak salah dia mau buyback, terus kalau nggak salah dia juga mau bakar saham buybacknya. Tuh, jadi ya mengurangi supply aja. Dan pasti ketika supply berkurang, ya ada potensi harga meningkat. Karena kan ilmu supply demand ya. Seperti itu. Untuk technical analysis, saya lihat MNCN ini masih di area konsol juga. Sebenarnya kemarin konsolnya sampai sini doang ya. Sekitar 865 ini. Waktu kemarin dia potensi bikin inverted and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Lalu dia breakout dengan volume yang lumayan di tanggal 30 Agustus. Tapi dia nyungsep lagi. Volume nyungsepnya pun juga lumayan ya waktu dia turun lagi. Tapi dia akhirnya berhasil rebound dan sekarang udah di posisi 870. Kalau menurut saya sih sepertinya ini udah breakout untuk si MNCN ini. Walaupun kalau
sampai pakai last terakhir ya, breakoutnya di 890. Tapi kalau menurut saya sudah mulai cakep ini. MNCI ini ada volumenya juga ketika dia breakout seperti itu. Untuk target breakoutnya minimal ya, harusnya target breakoutnya ke sini. Nah, area 950 itu target pertamanya. Kalau misalkan nanti dia benar-benar valid ya, valid breakout, ditarik ke atas itu 950. Nanti setelah 950 tinggal kita lihat dia kira-kira mau bikin gimana konfirmasi keduanya, yaitu membuat higher low. Nah, ketika nanti dia koreksi, kira-kira sampai mana? Kalau misalkan dia bertahan di atas area konsol, itu berarti bagus banget. Dia bisa reversal juga, MNCN ini. Seperti itu. Dia pun juga salah satu saham yang belum reversal ya, dari koreksi kemarin Januari. Dan kalau misalkan kita tarik tren, siapa tahu kita menemukan sesuatu. Kalau pakai yang sini sih sudah breakout. Tapi kalau pakai yang sini masih belum breakout ya. Tuh, dan mungkin kita pakai last high-nya, jadi sepertinya masih belum breakout di masa konsolnya. Tapi cukup menarik juga, kalau menurut saya. Arahnya sih ke atas kalau dilihat dari konsolnya. Kalau misalkan dia ada kode-kode breakdown ke bawah ya lebih baik jangan masuk. Tuh. Harga kemarin juga harga murahnya ya. Dia Corona tuh kemarin low-nya sampai 700. Corona tuh di sini itu 800-an ya. Tapi setelah Corona dia masih downtrend sampai 700, habis itu reversal sampai 1300-an. Dan kemarin dia sampai ke 785 lagi di area demand-nya juga. Tuh. Cukup menarik menurut saya MNCI ini. Kalau menurut saya sih bisa buat swing ya, minimal sampai 950-an tadi. Kalau dia kena 950 baru dilihat kira-kira mau kemana, seperti itu. Dilihat dalamnya juga belum ada akumulasi. Setelah kemarin di sini dia diakumulasi ya, mencoba diakumulasi tapi gagal untuk reversal. Akhirnya masih turun lagi, akumulasinya belum kelihatan. Tapi setidaknya kalau misalkan technical analisisnya udah menarik tuh, itu lebih penting gitu, karena bandar pun bisa memanipulasi juga gitu. Kayak misalkan contoh kita, misalkan saya bandar nih, saya mau mengakumulasi diam-diam. Tapi saya tahu ilmunya retail itu kalau misalkan saya ngumpulin barang, pasti mereka ikut. Yang saya lakukan apa? Ya, saya pecah-pecah aja pakai banyak sekuritas. Misalkan saya punya 5 sekuritas, saya bagi modalnya pakai broker-broker retail, habis itu mengakumulasi gitu kan juga bisa juga. Dan itu sering terjadi di grupnya MNC seperti itu. Jadi, kalau menurut saya bandar mulu gitu hanya untuk data tambahan. Untuk data utamanya tetap bakalan technical analysis. Dan kalau menurut saya sih cukup menarik. Tapi keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri seperti itu. Dia pun juga ada divergen besar ya. Ini harga ke atas, sedangkan harga ke bawah, sedangkan indikator ke atas. Dan target dari divergennya ada di sini, sekitar 1070. Tuh. Jadi ketika dia berhasil breakout 950, saya rasa target selanjutnya 1060 ini, pas high-nya dia ya. Nanti mungkin dia bisa inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan, gitu bisa juga. Tuh. Cukup menarik MNCN kalau menurut saya dari TA-nya ya. Yang penting batasi resiko juga. Itu untuk MNCN. Lanjut coba kita cek BTPS. BTPS ini juga udah hit target dari breakout downtrendnya nih, dari rebound reversalnya juga nih. Nih ya, sebelumnya dia downtrend di sini, garis warna biru ini. Lalu dia berhasil breakout dengan candle yang sangat kuat dan volume yang sangat besar. Lalu setelah itu dia membuat higher low. Ini ya, ini kan bottom, higher low, terus akhirnya naik. Cuman kalau kita lihat naiknya tuh kemarin volumenya besar. Kalau yang volumenya kecil. Kalau yang kayak gini sih biasanya nanti ketika kena resist bakal koreksi sekali lagi dulu. Tuh, tapi kalau misalkan dia koreksi pun kalau menurut saya menarik juga karena ada potensi bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya shoulder kanan. Neckline-nya bakal di area 3000 dan sekarang udah deket sama area resistnya. Jadi lebih baik kalau misalkan teman-teman belum punya barang ya jangan hajar dulu, kecuali dia berhasil breakout 3000 dengan volume besar, itu silahkan kalau mau hajar di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya barang ya mungkin bisa mulai TP setengah atau bahkan TP semua. Tapi itu keputusan jual beli juga kembali ke teman-teman. Tapi harusnya ketika kena resist dan powernya tidak terlalu kuat, ada potensi untuk koreksi dulu. Tapi kalau koreksi harusnya menarik koreksi yang sehat. Kecuali dia koreksinya bikin lower low ya, dia sampai jebol 2560 itu baru jelek. Tapi selama dia koreksi dan bertahan di atas 2560, itu koreksinya bakalan bagus. Seperti itu. Dilihat dalamnya juga dia diakumulasi terus. Ini ya, setelah kemarin dia diakumulasi besar, breakoutnya juga dengan akumulasi, lalu sekarang juga diakumulasi terus. Tuh, masih bagus kalau menurut saya BTPS nih, ada potensi naik juga. Cuman tinggal posisi masuknya aja, jangan juga di resisten ya. Konyol juga itu nanti kalau dibanting ke bawah. Seperti itu. Itu untuk
BTPS. Lanjut coba kita cek Antam. Ini mungkin yang mewakili nikel-nikelan ya. Saya cek Antamnya aja. Nah, seperti biasa kita cek nikel dulu. Barangkali sudah breakout. Nah, besok ikut masuk juga ini saya kalau breakout. Wah, belum breakout ya. Dan ada candle ini apa ya? Greget saya nggak breakout Antam ini. Dia udah kena resist. Ini kan resistnya di sini ya. Di sini dia kena sekali, nggak kuat turun. Terus akhirnya berhasil rebound, nah ini kena lagi. Tapi masih belum berhasil breakout. Kalau misalkan berhasil breakout, nikel bakalan cakep sekali Antam ini. Serius. Karena dia ada ascending triangle juga ya. Targetnya juga bakal tinggi untuk nikelnya. Dan ketika nikel naik, harga Antam pun juga, harga saham-saham komoditas nikel bakalan ikut naik juga. Sama kayak waktu kemarin akhir tahun ya. Ketika beritanya adalah Elon Musk mau ke Indonesia. Kalau saya sih terserah ya, itu mau Elon Musk ke Indonesia atau mau kemanapun. Ketika Katalisa mengatakan bagus, ya itu bakalan bagus seperti itu. Dan Katalisa saham komoditas, ya harga komoditasnya. Untuk posisi sekarang Antam masih di sini 2380 ya. Habis kena resist sekitar 2400-an, ini ada resist 2430, 2420 itu area resist. Untuk support terdekat di area 2320 untuk saat ini. Tapi kalau jebol bisa ke 2250 lagi. Cukup menarik, cuman kalau saran saya sih lebih baik, karena saya juga sempat kena PHP di sini ya. Saya kira nikel bahkan breakout, terus dia double bottom, tapi ternyata belum breakout ya, terus dia turun lagi. Lebih baik tunggu konfirmasi. Ketika nikel berhasil breakout 20.000, saham-saham nikel bakalan menarik lagi. Seperti itu. Sekarang pun juga rotasi mulai, sektor mulai berotasi ya, kembali ke saham-saham lama lagi. Seperti itu. Ini juga diakumulasi terus Antam nih, tinggal tunggu jalan aja. Ini bandarnya nunggu momentum kalau menurut saya. Tuh, ketika nanti berhasil breakout, harusnya bakalan cakep. Lanjut, kita coba cek BJBR, salah satu alt stock juga ya. Dan barangkali masih ada yang nyangkut karena dividend trap. Ini oke. Cukup menarik BJBR ini. Hari ini dia naik 3,25% dan dekat sama resist downtrend channelnya ini, yang garis warna biru ini. Ini kan dia turun terus ya, dan dia nyentuh hari ini. Untuk volume bagus, terlihat bagus, walaupun sebenarnya kelihatan tipis ya. Tapi kalau saya lihat sih ada spike untuk si BJBR ini. Terus juga dia berhasil golden cross. Oke, cakep ternyata. Artinya apa? Terjadi divergent juga. Harga ke atas. Indikator ke atas, sedangkan harga cenderung ke samping. Tidak mengikuti indikatornya. Seperti itu. Cuman masalahnya adalah target dari divergentnya cuman sampai sini. 1290 seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat untuk si BJBR ini ya, dia ini baru konsol di area sini 1300 sampai 1200. Tuh, tapi nanti kalau misalkan dia berhasil breakout dari downtrend channelnya, lalu breakout dari area konsolnya, itu kalau menurut saya ya minimal bisa ada arah ke sini nih minimal. Pas resistnya dia 1400. Target berarti sekitar ke 1400. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout, dia ke 1400. Nanti setelah 1400 baru tinggal dilihat aja ketika kira-kira dia mau bikin apa. Kalau misalkan dia bikin reversal, misalkan dia nyampe ke sini ya, 1400, terus habis itu kan cup ya, terus bikin handle, terus breakout, nah itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan dia ternyata 1400 terus bikin lower low, ya artinya itu dead cat bounce seperti itu. Tapi kalau dilihat harusnya menarik sih dari indikator. Ada divergent, terus konsolnya juga cakep. Penentuannya besok berarti BJBR ini. Kalau misalkan dia berhasil breakout, ya harusnya bagus. Tapi kalau misalkan belum berhasil breakout, ya mungkin bisa mundur-mundur. Selama dia tidak membuat low baru, kalau menurut saya nggak masalah. Ini kan last low-nya sekitar 1200-an ya. Selama dia nggak jebol 1200, harusnya sudah oke untuk si BJBR ini. Ini juga dekat sama area demand-nya dia. Oke, area demand-nya sekitar sini sih, 1130 sampai 1170. Ya udah deket lah sama 1200. Dari pattern-nya juga ini falling wedge. Dan kalau breakout harusnya cakep. Kita lihat aja, bisa dipantau nih. Kalau misalkan mau masuk sebelum breakout, ya bisa masuk sebelum dia breakout 1300. Tapi kalau mau tunggu breakout, ya ketika dia breakout 1300, retest, nah itu masuk. Kalau nggak, biarin dia ke targetnya dulu, habis itu retest, terus habis itu masuk. Seperti itu. Cukup menarik, saham-saham lama pada mau mulai reversal ya. Semoga aja nggak PHP juga ini BJBR. Dilihat dalamnya hari ini ada akumulasi, setelah sebelumnya nggak jelas ya, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi hari ini mulai ada ambil barang lagi, normal akumulasi, summary-nya. Ini juga bandar move-nya mulai spike ya, seperti itu. Cukup menarik
dia juga ada breakout EMA 50. Harusnya sih kalau kita pakai pure ilmu moving average doang ya ini dia udah tren menengahnya sudah uptrend karena sudah di atas EMA 50. Seperti itu. Tinggal tunggu breakoutnya aja. Itu untuk BJBR. Lanjut coba kita cek SCMA. Kayaknya menarik nih. Hari ini naik banyak nih. Oke. Setelah kemarin dia false breakout ya. Di sini candle 31 Agustus ini dia false breakout. Jadi di sini kan ada cup sampai sini ya. Kita pakai candle 1 jam aja biar kelihatan. Nah, di sini kan ada cup. Lalu di sini dia membuat handle, lalu breakout dengan volume yang sangat besar. Nih, besar banget. Setelah itu dia retest volumenya mini-mini, tapi ternyata dibanting ke bawah 2 September ini, dibawa ke bawah. Tuh, tapi ke bawahnya volumenya pun juga kecil juga. Dan akhirnya dia rebound lagi dari supportnya, area 1900, dan akhirnya naik lagi. Sekarang posisi di area resist lah ini saat ini. Tuh, volumenya masih kecil. Cuman kalau menurut saya ini udah volume besarnya udah tanggal 2 September. Artinya apa? Yang ambil barang di sini dia belum keluar. Tuh, bisa aja ini BD-nya masih di situ ya. Dan untuk resist sekarang berarti ada di area sini, sekitar 2100-an lah, 2100 sampai 2120 ini. Kalau misalkan breakout ada cup handle yang lebih besar. Ini cup, lalu ini handle. Dia pun juga berhasil membuat higher low ya. High, ini low, high, higher low. Nah, kalau misalkan bisa breakout 2110, 2110 harusnya bagus SCMA ini. Tuh, targetnya bisa ke all time high lagi. Bukan all time high sih, last high-nya ya, sekitar 2400-an itu. Dari tren pun juga masih oke ya, setelah dia kemarin breakout downtrend channelnya, lalu membuat uptrend channel, dan kemarin retest lagi, akhirnya naik lagi. Tuh, kalau misalkan dia berhasil breakout sampai sini, itu bakal bagus sekali untuk SCMA ini, karena ada cup handle besar juga ya. Ini cup, lalu ini bisa jadi handle-nya. Tuh, jadi target pertamanya di sini, cup handle-nya sini 2100-an ini. Kalau breakout lanjut ke sini 2400, kalau breakout lagi baru menghitung cuan ke atas. Dari indikator pun juga bagus, dia udah golden cross, ada divergent juga. Oh enggak sih ya, harga ke atas, indikator ke atas juga. Yang penting dia ada golden cross, seperti itu. Oke, hari ini mulai diakumulasi lagi, setelah sebelumnya diakumulasi besar, lalu mulai keluar, tapi bandar movement-nya pun juga masih bagus. Masih oke sih, kalau menurut saya SCMA ini, kemarin cuma kena false break doang ketika dia turun sampai 5% ini ya. Seperti itu. Potensi naiknya masih ada, apalagi kalau dia breakout 2100, harusnya bagus banget. Itu untuk SMA, lanjut kita coba cek yang merah-merah. Barangkali ada yang menarik. Untuk yang merah-merah masih saham-saham lama ya, yang kemarin pada jalan waktu IHSG konsol. Dan mungkin saya cek yang hijau-hijau aja, karena saya mau cek banyak untuk saham konstruksi ini, biar nggak kelamaan. Kita mulai dari Wika aja. Ini cukup menarik ya, karena memang siklusnya saham konstruksi itu akhir tahun, jadi ternyata udah bagus dari sekarang. Tuh, hari ini bagus banget sih Wika ini, dia naik 13%, volumenya besar sekali. Candle-nya pun juga cukup solid ya, kalau misalkan dia sampai close-nya di high, wah cakep banget itu. Tuh, Wika juga udah breakout dari downtrend channelnya. Ini breakout, sideways, lalu akhirnya naik dengan volume besar. Kalau udah ketemu sama-sama kayak gini ya tinggal tunggu aja. Beli aja waktu dia sideways ini. Tinggal tunggu volume besarnya. Seperti itu. Bagus, dia berhasil membuat higher low ya. High, higher low. Nah, ini break high lagi. Tuh, untuk target area resist terdekat di area sekitar 1150. Itu juga target dari divergentnya ya. Harga ke atas, targetnya di sini. Nih, pas di 1160 itu bakal jadi area resist kuat. Tuh, karena juga target dari divergentnya ya. Dan juga ada area resist di sini, volumenya besar-besar waktu di sini. Dia pun juga ada dekat area resist, jadi mungkin kalau udah punya barang bisa mulai entah merealisasikan profit atau kalau mau di hold pun juga silahkan bebas-bebas juga. Tapi kalau udah deket resist, saya rasa lebih baik dijual dulu aja kalau udah punya barang. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, jangan beli di resist, kecuali dia berhasil breakout ya. Ternyata dia breakout,
ya bisa beli. Tapi kalau dia nggak berhasil breakout, beli waktu dia retrace. Mungkin kalau misalkan mau reversal ya, ini bisa bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, head, shoulder kanan. Artinya apa? Kalau misalkan dia nggak berhasil breakout 1140 ini, ya tinggal antri di dekat 1000 aja, 950-an lagi. Kan enak tuh kalau udah TP tuh. Di sini udah cuan, modalnya udah nambah, di bawah serok lagi. Seperti itu. Cukup menarik sih saham-saham konstruksi ini. Volumenya nggak bisa bohong soalnya besar hari ini semua. Tuh, jadi untuk sekarang kalau udah punya barang, lebih baik siap-siap ketemu resisten. Tapi kalau belum punya barang, tunggu dulu aja dia breakout atau pullback ke bawah. Tapi saya rasa reversalnya mulai kelihatan. Nanti kita lihat waktu dia swing low. Dilihat dalamnya hari ini juga ada big akumulasi. Summary-nya normal akumulasi ya. Cukup menarik juga. Kemarin juga ada kelihatan ada akumulasi-akumulasi juga untuk si Wika ini ketika dia sideways. Jadi memang ya jawabannya ada. Dia juga ada break EMA 50. Kalau sampai golden cross bisa buat swing. Seperti itu. Untuk Wika, lanjut kita ke PTPP. Sama PTPP. Ini saya rasa kegedean. Nah, sini. Ini area konsolnya PTPP kemarin ya. Dia bisa break double bottom juga. Bottom 1, bottom 2 sudah breakout. Dengan resisten di sini 965 ini. Artinya sekarang supportnya adalah 965. Tapi kalau posisinya PTPP ini sekarang dia dekat sama area resist. Ini harusnya cukup kuat ini di area sini 1070. Ini area yang di respect sama PTPP ini. Ini ya. Waktu di sini dia jadi resist, waktu di sini dia jadi support. Jadi udah mulai dekat. Teman-teman harus lihat-lihat juga. Kalau misalkan berhasil breakout, ya cakep, ada kemungkinan juga bisa breakout. Tapi kalau ternyata nggak berhasil breakout karena kuat resistnya, ya mungkin bisa retest area konsolnya sekali lagi. Seperti itu. Tuh, buat yang belum punya barang, jangan nekat beli di resisten. Lebih baik tunggu breakout atau tunggu retest sekalian. Untuk volumenya bagus juga kok. Ini juga PTPP divergent ya. Dan target dari divergentnya sebenarnya ada di sini. Nih. 1300. Target satunya di sini 1170, target 2-nya 1300 untuk target dari divergentnya. Seperti itu. Cukup menarik juga, dia ada golden cross, udah konfirmasi. Udah kelihatan mau reversal lah untuk konstruksi ini karena memang turunnya udah dalam ya, udah sampai area-area demand-nya lagi. Seperti itu. Untuk dilihat dalamnya dia juga mulai ada akumulasi. Kemarin akhir-akhir mulai kelihatan ada akumulasi ya untuk saham konstruksi ini, dan hari ini big akumulasinya mulai kelihatan. Sama si RF juga kayak ini masih Wika. Makanya kok mirip banget sama Wika. Nah, hari ini ada small akumulasi untuk si PTPP ini. Dia kemarin juga ada akumulasi kecil-kecilan, hari ini mulai kelihatan akumulasinya, tapi summary-nya masih small seperti itu. Mulai break juga moving average-nya dan calon golden cross juga. Cukup menarik lah saham konstruksi ini, bisa dimanfaatkan ketika siklusnya jalan. Itulah juga yang saya maksud dengan ya tadi tuh yang saya bahas, ketika saham naik bakalan turun, ketika saham turun bakalan naik. Dia udah turun banyak banget secara ya saham konstruksi ini. Udah berapa persen ini? Dari harga 2000 sampai 1000 udah 50%-an. Nah, buat teman-teman yang nyangkut di atas mungkin bisa ikut average down juga ketika momen kayak gini. Jadi nanti kejemputnya lebih cepat. Tapi kalau misalkan gue di average down pun juga nggak masalah juga, bebas-bebas juga. Seperti itu. Untuk PTPP, lanjut coba kita cek WSKT. Oke. WSKT ternyata sampai area demand-nya ya. Sebelumnya di sini area supply ketika kemarin ISG crash ya. Di sini area supply, di sini dia konsol, di sini dia berhasil breakout dan kemarin turun sampai sini lagi area 700-an. Lalu setelah itu dia berhasil breakout di sini. Dia breakout membuat lower high dan akhirnya berhasil breakout juga. Artinya apa? Ada cup handle di sini. Kalau misalkan kita pakai time frame kecil ya. Nah, di sini ada cup handle walaupun tidak terlalu jelas. Ini ada cup, lalu di sini ada handle. Dan target dari cup handle-nya si WSKT ada di sekitar sini. Targetnya sini 950-an ini, pas area resist juga. Sebelumnya support ya, sekarang udah jadi resist. Tuh. Nah, di sini-sinilah. Ini 945. Sebelumnya kan di sini support. Nah, ini bisa kita kotain juga ini area yang di respect ini. Tuh. Di sini kan dia mantul, di sini dia mantul, dan sekarang targetnya sampai ke sana lagi. Untuk jaraknya masih lumayan jauh ya, beda sama yang lain, 890 sampai 940 ini masih lumayan lah, beda sama yang udah deket-deket resist, masih 6%-an juga.
Tuh, tapi di sini juga dilihat banyak resisten ya di area sini sekitar 925 sampai 900-an ini. Jadi lebih baik hati-hati. Kalau saran saya kalau udah punya barang di bawah bisa pasang trailing stop aja. Untuk target sebenarnya sampai sini memang sekitar 1000-an ini targetnya si WSKT. Mungkin dia juga kalau reversal bisa bikin inverted and shoulder ya. Ini shoulder kiri, ini head, nanti bikin sekali lagi shoulder kanan gitu bisa juga. Yang penting nanti kita pantau aja waktu dia retrace. Kalau udah punya barang harus diatur, kalau belum punya barang bisa pantau-pantau. Seperti itu. Itu untuk si WSKT. Mungkin itu dulu aja untuk konten kali ini. Yang pasti yang saya lihat saham-saham mulai menarik, saham-saham yang lama pada terpendam ya. Itu udah mulai bangkit, mulai breakout, downtrend channel, dan mulai ada tanda-tanda reversal. Tinggal kita harus melihat aja kira-kira sektor mana yang bagus dan kita siap untuk masuk ke sana. Karena nggak mungkin juga teknologi bakal berjaya terus, bank mini bakal berjaya terus, pasti bakal ada rotasi sektornya juga. Seperti itu. LQ45 pun juga ada breakout ya. Jadi ada potensi IHSG ini kalau saya lihat arahnya lebih ke bullish dalam keadaan yang ada. Seperti itu. Oke, itu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.